Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Febrianti dengan NIM 2124092. Dan saya Laudiatu Zahra dengan NIM 2124120. Oh ya Rara, kemarin aku baca sejarah tentang dunia Islam pada periode modern. Ternyata banyak banget ya perubahan besar sejak abad ke-18. Iya Vika, apalagi waktu kekuatan Eropa mulai masuk lewat kolonialisme. Nah, menurut kamu kenapa sih banyak negara Islam waktu itu melakukan gerakan pembaruan? Soalnya mereka sadar kalau kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat jauh. Kalau dunia Islam nggak berbenah, maka mereka bakal makin tertinggal. Makanya di Turki Utsmani muncul gerakan Tanzimat buat reformasi pendidikan, hukum, dan militer. Oh iya, aku juga sempat baca tentang Mesir. Muhammad Abduh sama Al-Afghani itu tokoh penting banget ya. Menurut kamu, kenapa mereka menekankan pentingnya ijtihad? Menurut aku sih karena mereka ingin umat Islam punya pola pikir kritis. Mereka yakin Islam itu fleksibel dan bisa menjawab tantangan zaman. Rasionalitas itu penting untuk menghadapi modernitas. Setuju tuh, bahkan perubahan besar terjadi juga di Iran, Pakistan, sampai wilayah Timur Tengah lainnya. Intinya, dunia Islam waktu itu lagi mencari jati diri baru di tengah perubahan global. Sekarang kita cerita soal Asia Tenggara. Aku penasaran, Vika, menurut kamu kenapa Islam di Asia Tenggara itu berkembang secara damai? Kalau menurut aku ya, soalnya penyebarannya lewat perdagangan, dakwah, dan budaya, bukan penaklukan. Perdagangan dari Gujarat, Arab, dan Persia dapat membawa ajaran Islam sambil berniaga, jadi masyarakat lokal merasa nyaman. Terus kerajaan Islam pertama di Indonesia apa? Kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia itu Samudra Pasai, yaitu berdiri pada sekitar abad ke-13. Habis itu muncul Demak, Banten, Aceh, dan lainnya. Nah, menurut kamu, kenapa kerajaan-kerajaan ini cepat berkembang? Menurut aku ya, soalnya Islam membawa nilai sosial baru, sistem pemerintah yang ada tertata, dan jaringan perdagangan internasional. Kalau di Malaysia gimana? Menurut aku sama, masuk lewat perdagangan. Kesultanan Malaka jadi pusat penyebaran Islam yang paling kuat, dan Brunei juga dijadikan Islam sebagai dasar kesultanan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Islam di Asia Tenggara itu punya karakter moderat dan akomodatif dengan budaya lokal. Betul, dan itu yang bikin Islam bertahan kuat sampai sekarang. Jadi dari cerita kita, dunia Islam di periode modern itu sibuk berbenah menghadapi tantangan global. Dan Islam di Asia Tenggara berkembang dengan damai dan penuh penyesuaian budaya. Menarik banget kalau dipelajari. Makasih ya sudah mendengarkan cerita diskusi kami. Semoga Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.